kemudian menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Sesuai dengan pasal 48 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka Dewan Gubernur dalam rapat Dewan Gubernur tanggal 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior Saudari Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara sesuai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Selamat malam pemirsa, pekan ini masyarakat dikejutkan oleh peristiwa pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Kini saatnya Indonesia bergerak maju. Setelah Gubernur BI undur diri, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk menambah stabilitas sistem moneter, menguatkan stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendorong stabilitas perekonomian? Dan satu lagi, siapa kandidat Gubernur Bank Indonesia yang paling tepat saat ini? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Ya pemirsa, setelah 40 tahun lebih berkarir di Bank Indonesia, Peri Warjio mengundurkan diri dari jabatan tertinggi di Bank Indonesia sebagai Gubernur Bank Indonesia yang diembannya dari tahun 2018 hingga tahun ini, 2026. Pengunduran diri Peri Warjio diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di hari Senin 27 Juli 2026 di Gedung Bank Indonesia. Bersama para Deputi Gubernur Bank Indonesia, Prasetyo juga mengungkap bahwa Peri Warjio menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia kepada Presiden pada hari Minggu 26 Juli. Sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, selama jabatan Gubernur BI kosong, maka di masa transisi, Deputi Gubernur Senior secara otomatis mengisi kekosongan itu sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia hingga Gubernur Bank Indonesia definitif diangkat. Dengan demikian, Destri Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia kini menjadi pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia. Destri Damayanti lahir di Jakarta tahun 1963, meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, meraih gelar Master of Science dari Cornell University New York, Amerika Serikat. Karir Destri dimulai tahun 1989 sebagai peneliti di Harvard Institute for International Development. Tidak lama kemudian kembali ke Indonesia sebagai peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Destri Damayanti juga pernah bekerja sebagai ekonom di Citibank Indonesia di tahun 1997 hingga tahun 2000. Karir Destri berlanjut di Bank Mandiri sebagai Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, dilanjutkan menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri hingga tahun 2015. Hingga tahun 2019, Destri menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, dan akhirnya sejak tahun 2019, Destri menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia selama 2 periode. Dalam pidatonya sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti menjamin melanjutkan kebijakan BI yang prudent, terutama menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga stabilitas sistem pembayaran dan sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengutamakan tata kelola yang baik dan profesional, dan bersinergi dengan pemerintah. Pasar bereaksi atas mundurnya Gubernur Bank Sentral, nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia kompak turun tipis. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR, Senin 27 Juli nilai tukar rupiah ditutup di level 17.995 per dolar Amerika, turun 0,12% dibanding penutupan pasar pada perdagangan sebelumnya. Di saat yang sama, IHSG Bursa Efek Indonesia ditutup di level 6.185,78, turun 0,17% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Setelah Gubernur BI mundur dan digantikan Deputi Gubernur Senior BI di hari yang sama di Istana Negara, Presiden mengumpulkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Pertemuan KSSK ini memberikan kepastian kepada pasar bahwa otoritas moneter dan otoritas fiskal tetap kokoh setelah Peri Warjio mengundurkan diri. Kini pemirsa, masyarakat menanti siapa yang akan terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia definitif. Sesuai Undang-Undang BI, maka tahapan pemilihan Gubernur BI dimulai dari usulan nama calon dari Presiden kepada DPR, paling banyak 3 orang. Tahap selanjutnya, uji kelayakan atau fit and proper test calon Gubernur BI oleh Komisi 11 DPR, terakhir persetujuan DPR dan pelantikan. Presiden atas persetujuan DPR akan menetapkan dan melantik Gubernur BI definitif. Dan pemirsa, kita tunggu nama calon Gubernur BI dari Presiden, apakah dari internal BI atau eksternal. Jika dari internal BI ada nama Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, yang sekarang menjabat juga sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia. Kemudian ada juga 4 Deputi Gubernur BI, yaitu Aida Budiman, Filianingsi Hendarta, Ricky Gozali, dan Thomas Jiwandono. Dari luar BI kita tunggu saja pilihan Presiden. Ya pemirsa, siapa sosok yang tepat menjadi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Peri Warjio? Tetap bersama kami, Top Ekonomi akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, di Studio 1 Metro TV pada saat ini telah hadir bersama saya 3 orang narasumber. Yang pertama adalah anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad. Kang Samad, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam ya. Selamat malam, Pak Leo. Ini saya sengaja mengatakan begini karena besok biasanya kita akan melihat juga tayangan kita malam ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan hadir. Dan juga telah hadir bersama kita tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Aditya Laksamana. Mas Adit, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Terima kasih telah hadir. Dan juga telah hadir bersama kita pada malam ini, sebetulnya saya tidak perlu memperkenalkan karena beliau paling senior, ekonom senior Derajat Wibowo. Mas Derajat, selamat malam. Selamat malam, Leo, apa kabar? Sehat-sehat, terima kasih sudah hadir. Saya ingin ke Mas Adit dulu. Mas Adit, karena Anda yang dari pemerintah. Ini sebenarnya ini jeruk, makan jeruk bukan? Enggak. Sebenarnya yang ditanyakan banyak orang. Iya. Karena saya juga bertanya ke beliaunya tapi belum bisa berkomunikasi. Sebetulnya apa alasan pengunduran diri seorang Peri Warjio yang disampaikan kepada pemerintah? Kalau memang alasan pribadi itu semua sudah tahu. Tapi apa sebetulnya? Karena alasan kesehatan katanya tidak. Ya. Kalau kami dari pemerintah tentu melihat bahwa ini adalah hak Pak Peri ya, untuk menyampaikan kepada Presiden bahwa alasan yang beliau kemukakan adalah alasan secara sukarela, mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi yang bukan kesehatan begitu. Oke. Ya, kita tidak ingin berspekulasi lebih jauh lagi mengenai apa sebenarnya alasan yang real dari beliau mengundurkan diri, dan sekali lagi karena itu kita menganggap bahwa itu adalah hak pribadi Pak Peri ya untuk tidak memberikan keterangan tambahan di luar apa yang beliau sampaikan di suratnya itu. Jadi kami juga berharap supaya ini tidak spekulasi untuk pengunduran diri Pak Peri ini kita bisa sudahin, dan kita melihat ke depan bagaimana Bank Indonesia dengan di masa transisi kepemimpinan di bawah Bu Destri sebagai pelaksana tugas pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia tapi bisa memang melaksanakan. Memang benar ya bahwa surat pengunduran dirinya itu disampaikan di hari Minggu kepada Presiden. Itu memang benar atau ada hari Kalau lain? disampaikan kan di hari Sabtu surat itu. Malah hari Sabtu? Ya, hari Minggu itu kemudian berproses lah, kemudian baru hari Seninnya diumumkan oleh Mensesnek di Bank Indonesia Senin pagi kemarin. Sebetulnya ini sesuatu yang sudah terantisipasi atau mungkin sudah diperkirakan oleh Presiden, oleh pemerintah secara umum, atau memang ini juga sama mengejutkan ya? Kalau kita melihat sebenarnya dinamika di kepemimpinan KL ya, kemudian lembaga adalah hal yang biasa ya. Dan sebelumnya minggu lalu kita juga sama-sama dikejutkan dengan pengunduran diri Bu Nani ya dari Kepala Badan Gizi Nasional ya, BGN dengan alasan kesehatan. Secara real beliau menyampaikan seperti itu. Artinya mari kita melihat ini sebagai hal yang tentu mengejutkan bagi semua orang ya. Tetapi dalam landscape kepemimpinan
kementerian dan lembaga, saya kira ini adalah hal yang Biasa. yang wajar lah, yang biasa terjadi. Bagaimana seorang pejabat mempergunakan hak prerogatif pribadinya untuk mensikapi Oke. jabatannya Iya. dengan pengunduran diri begitu. Iya, Mas Adit mengatakan sesuatu yang wajar, tapi Kang Samad ini kan Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Bank Sentral. Kalau melihat sejarah Bank Sentral, baru yang kedua atau yang pertama mengundurkan diri. Belum pernah sebelumnya terjadi seperti ini. Kalau Anda kaget juga melihat pengunduran diri seorang Peri Warjio atau seperti apa, Kang Samad? Iya, pasti kita kaget ya. Pasti karena 3 minggu yang lalu kita masih rapat dengan beliau kan, updating tentang kebijakan moneter. Oke. Tapi saya melihat dari sisi positifnya keputusan beliau mengundurkan diri. Ini pendapat saya pribadi melihat ini adalah sebagai bagian daripada komitmen regenerasi kepemimpinan di Bank Sentral. Regenerasi kepemimpinan. Kepemimpinan Bank Sentral menurut saya, karena beliau adalah gubernur yang pertama kali menjabat 2 periode diusulkan di zaman reformasi ini. Oh, oke. Sebelumnya belum pernah ada. gubernur Bank Sentral yang menjabat lebih dari 1 periode. Jadi dan masa 7 tahun beliau memimpin Bank Sentral ini penuh dengan tantangan dan bisa dilewati dengan baik karena pertama kesiapan kelembagaan, kedua kesiapan SDM di internal, ketiga karena koordinasi. Berarti kinerjanya sebetulnya baik ya, Kang Samad, kalau Anda lihat? Selama ini menurut saya tugas dan fungsi dari Bank Indonesia dijalankan dengan sebaik-baiknya, walaupun ya tentu banyak hal yang belum tentu terpenuhi sesuai harapan publik, tetapi dari segi koordinasi KSSK-nya jalan, dari segi koordinasi pemerintah jalan, dari segi koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga turut serta, termasuk pengendalian inflasi. Kemudian dari fungsi komunikasi secara global, kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di berbagai negara juga berjalan dengan baik. Bahkan SDM mereka sangat baik, kualifikasinya sangat go internasional. Kalau dinilai sangat baik, Kang Samad, saya ke Mas Derajat. Mas Derajat, kalau memang sangat baik ya, kenapa harus mundur? Karena tadi Kang Samad mengatakan dari banyak aspek berjalan dengan baik. Memberikan kesempatan itu kan bukan harus diwujudkan dalam bentuk berhenti di tengah jalan. Masih ada 2 tahun lagi sebetulnya. Anda melihatnya seperti apa, Mas Derajat? Ya, mengenai alasan kenapa mundurnya kita serahkan Mas Peri lah, apakah mau menjawab atau hanya tidak. Pak Peri yang bisa jawab. Ya, kalau mau jawab. Kalau beliau mau jawab, walaupun kita juga sebenarnya sudah mendengar dan mengantisipasi ya. Tapi saya rasa ya masalah itu sudah terjadi, kita tutup ya. Kemudian ya berikutnya itu apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Dan kuncinya itu adalah bahwa sinkronisasi fiskal dan moneter ini memang harus berjalan bagus. Ya, itu menjadi kunci bagi kita untuk menjaga stabilitas makro, menjadi kunci juga bagi kita untuk mendorong pertumbuhan. Jangan lupa kita masih punya target pertumbuhan 8% yang sekarang ini kan kita harus kejar itu sampai kan. 2028 ya, 2029. Nah, jadi sinkronisasi fiskal dan moneter ini menjadi amat sangat krusial dan siapapun para pembantu presiden maupun yang nanti ditugaskan di BI ya itu memang harus siap untuk melakukan terobosan ya. Jadi bukan bereaksi kalau ada A itu nggak bisa, B nggak bisa gitu, tapi reaksinya adalah bahwa ketika pemerintah sudah memutuskan A, ya mereka harus mencari bagaimana supaya A itu bisa dicapai. Karena kalau misalkan sudah diputuskan A kemudian berputar-putar nggak karuan, akhirnya energi habis. Ya harusnya sudah diputuskan A, ya sudah fiskal apa yang harus dilakukan untuk mencapai A, moneter apa yang dilakukan untuk mencapai A. Anda melihat bahwa di zaman Peri Warjio ada
kekurang sinkronkah kebijakan moneter dan fiskal atau seperti apa, Mas Derajat? Ya, yang sudah berlalu biarkanlah berlalu. Iya. Yang berlalu biarlah berlalu. Tapi ini menarik karena kita tidak setiap hari, Mas Adit, melihat seorang gubernur bank sentral mundur. Nah, ke depan ini kan saat ini dijabat oleh Bu Destri Damayanti. Apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah plus Bank Indonesia? Karena kan kita sama-sama mengakui bahwa Bank Indonesia ini kan independen. Ya. Walaupun setingkat menteri, tapi kan dia harus independen. Ya. Bagaimana memastikan bahwa siapapun nanti, termasuk sekarang sebagai pejabat sementara Bu Destri dan siapapun nanti definitif, itu benar-benar menjalankan tugasnya, ya kalau bisa ya sampai akhir masa jabatannya begitu. Bagaimana? Mengenai yang harus dilakukan tentu kita sama-sama menantikan siapa nanti akan diajukan presiden. Iya. Apa untuk ke DPR kemudian fit and proper test oleh Kang Samad dan teman-teman di Komisi 11 untuk nantinya muncul satu nama yang terpilih definitif gitu. Tapi kalau pertanyaan tadi apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat, saya kira kita juga bisa melihat ya, dan ini tentu menjadi atensi BI dan pemerintah. Beberapa agenda ekonomi dalam jangka pendek ini ya. Hari ini dan besok FOMC akan ada pertemuan FOMC. Bank Sentral Amerika Serikat menentukan arah suku bunga Federal Reserve yang tentunya juga akan memiliki dampak secara global termasuk Indonesia. Minggu depan ada pengumuman rilis BPS inflasi awal bulan rutin. Inflasi nasional ya, inflasi Indonesia. nasional di bulan untuk inflasi Juli ya. Kemudian kalau tidak ada aral melintang tanggal 5 Agustus pengumuman rilis PDB kuartal 2 oleh BPS juga. Kemudian tanggal 14 ada pidato Presiden Kenegaraan RAPBN 2027 dan kemudian berlanjut dengan pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR. Dan di sini BI dan juga pemerintah semua memberikan atensi tadi di The Fed, kemudian di inflasi, kemudian juga di pengumuman pertumbuhan PDB kuartal 2 dan juga di pembahasan RAPBN 2027. Artinya ini semua sudah ada agenda nasional di mana Bank Indonesia dan pemerintah dan dalam hal ini Bank Indonesia dengan kepemimpinan transisi di bawah Ibu Destri tentu akan juga sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi agenda-agenda ekonomi nasional tersebut begitu. Dan ini saya kira sekali lagi tadi juga sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Derajat Wibowo, spekulasi mengenai alasan pengunduran diri itu hak beliau dan kita menghargai Pak Peri untuk tidak memilih untuk tidak menyampaikan secara yang saat ini masih menjadi pertanyaan publik apa sebenarnya penyebabnya. Ya, kita sama-sama sekarang fokus pada apa yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia dalam konteks ekonomi nasional ya. Apalagi memang kita masih menghadapi situasi yang uncertain saat ini ya. Dan tadi yang saya sampaikan ada agenda-agenda yang sudah di depan mata. Hari ini dan besok sudah ada pertemuan Federal Reserve gitu yang perlu atensi semuanya. Rencana untuk apakah sudah ada informasi Mas Adit? Rencana untuk mengajukan nama tadi kan sesuai dengan aturan undang-undang BI kan Presiden mengajukan bisa maksimal 3 nama kepada Kang Samad dan kawan-kawan. Kemudian nanti ada fit and proper test, kemudian kalau diterima menjadi gubernur BI. Apakah itu sudah ada targetnya begitu dalam waktu sesingkat-singkatnya seperti proklamasi misalnya atau informasinya apa? Sekali lagi ini prerogatif Presiden ya. Soal nama pertimbangan Presiden apakah memang waktunya maksudnya Mas? Iya, soal waktu apakah timingnya harus segera atau nanti dulu dengan Presiden percaya memberikan kepercayaan kesempatan kepada tim Ibu Destri saat ini untuk melanjutkan tugas-tugas Pak Peri karena ini kolektif kolegial ya di Dewan Gubernur. Artinya timing itu tentu juga menjadi pertimbangan Presiden ya dengan tadi apakah memang dirasa perlu untuk segera mungkin atau memberi kesempatan kepada Ibu Destri untuk memimpin Dewan Gubernur BI ini melanjutkan tugas-tugas ke Bank Sentralan gitu. Kang Samad kalau di Komisi 11 melihatnya lebih baik kalau kemudian pemerintah segera mengusulkan nanti kemudian diterima di fit and proper test dan diterima gubernur definitif atau memang tidak apa-apa melihat situasi sekarang Bu Destri lakukan tugasnya misalnya sampai katakanlah 2028 karena itu kan akhir periode Pak Peri harusnya 2028. Yang mana Kang Samad? Bang Leo, memang di Undang-Undang P2SK tidak diatur timeline waktunya. Tidak diatur ya? Tidak diatur, tidak ditentukan limitasi waktunya. Tapi yang diatur itu adalah apabila gubernur berhenti maka
di pejabat gubernur sementara oleh Dewan Deputi Gubernur Senior DGS ya. DGS ya. Dan itu sudah dijalankan sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Mereka melakukan RDG, rapat Dewan Gubernur, memutuskan Ibu DGS menjadi pejabat gubernur sementara, kemudian mengusulkan ke Presiden selaku kepala negara untuk mendapatkan pengesahan melalui keputusan Presiden, dan sekarang udah bekerja. Dan saya kira karena kelembagaannya sudah sangat solid, sistem kerjanya, operasionalnya, kan ada operasional bank sentral, ada kebijakan bank sentral. Nah, di kebijakan karena deputi gubernurnya itu sudah punya pembidangan masing-masing, jadi relatif tidak ada yang terganggu di sektor ini. Tapi walaupun kolektif kolegial, kan figur gubernur itu penting juga. Kalau menurut aturannya, Kang Samad, mungkin kita biar sama-sama belajar, ada tidak kewenangan yang tidak maksimal yang hanya dimiliki oleh gubernur definitif, tapi tidak dimiliki oleh pejabat gubernur sementara, sehingga ini mungkin bisa mengganggu kerja Bank Indonesia? Di dalam Undang-Undang P2SK memang disebutkan bahwa Bank Indonesia dipimpin oleh seorang gubernur. Jadi artinya gubernur itu adalah pemimpinnya. Nah, kalau pemimpinnya sekarang ini masih sifatnya sementara, maka tentu akan ada keputusan selanjutnya itu definitif. Kapan definitifnya? Karena mengingat banyak agenda yang akan diambil keputusan yang strategis berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi kita di 2027 untuk tahun ini, maka memang DPR kita melihat Presiden pasti sudah atensi tentang hal tersebut, ya. Jadi yang disampaikan Mas Adit tadi, untuk kepentingan dalam negeri saja agenda kita cukup padat. Betul. Ya, walaupun dalam pembahasan RAPBN biasanya selalu gubernurnya hadir memberikan pengantar. Selanjutnya pembahasannya itu diikuti oleh salah satu deputi gubernur dan timnya untuk pembahasan baik di Banggar maupun di Komisi 11 berkaitan dengan itu. Kecenderungannya kalau Kang Samad melihat, karena Kang Samad kan dari partai yang sama ya dengan Presiden, ini akan lebih cenderung membiarkan Bu Destri menjalankan fungsinya, tidak mau terburu-buru untuk mengajukan nama, atau ya Kang Samad merasa tidak lama lagi kita akan mendengar pengajuan dari Presiden? Bang Leo, saya tidak ingin berspekulasi, tapi kalau melihat pentingnya posisi kelembagaan Bank Sentral, saya kira Presiden akan segera mengambil keputusan kalau melihat begitu vital pentingnya fungsi, tugas, dan kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia. Kira-kira sebelum pidato Presiden pengantar nota keuangan di Agustus, atau kira-kira apa? Ini karena ini banyak sekali Kang Samad yang bertanya, ini kapan nih? Karena kalau melihat di Bursa Efek Indonesia, saya bertanya kepada teman-teman di pasar modal, mereka bilang ini market sepi gara-gara semua menunggu siapa nih gubernur Bank Indonesia yang definitif. Kira-kira akan sebelum pidato Presiden atau sesudah? Nah, Bang Leo, kita DPR kan sekarang lagi reses. Oh iya. Iya, jadi kita baru pembukaan masa sidang itu tanggal 14 Agustus. 14 Agustus. Jadi mungkin melihat timeline itu. Kita lihat, walaupun di tengahnya juga bisa saja atas situasi permintaan persetujuan pimpinan DPR, bisa saja kalau ada yang sangat urgent, penting, urgent dilakukan hal tersebut. Seperti sekarang kemarin di paripurna DPR diberikan persetujuan Komisi 3 untuk melakukan kegiatan persidangan RDPU misalnya berkaitan dengan satu undang-undang yang dimana publik sedang menyorot hal tersebut. Tidak harus menunggu reses selesai begitu ya sebetulnya ya? Iya, jika ada persetujuan dari pimpinan yang DPR. urgent ya. Mas Adit kelihatannya ingin menambahkan, mungkin Bakom juga sudah punya atau sudah dengar-dengar dari Presiden. Kapannya dulu deh, kita tidak bicara figurnya Mas Adit. Justru seharusnya informasi itu dari partai ya. Tapi sekali lagi saya ingin menegaskan aja, kalau melihat memang ini kan alternatifnya hanya dua ya, segera atau memberikan kesempatan kepada Ibu Destri ya, dan timnya untuk melanjutkan entah sampai kapan timeline yang akan diberikan Presiden memutuskan untuk menginginkan. Tapi artinya begini, kalau tadi Mas Leo juga menyampaikan bahwa ini market menunggu sinyal dari Presiden mengenai nama. Memang
seorang figur peran seorang figur untuk membangun trust, membangun kepercayaan market itu memang cukup signifikan ya, kita juga harus akui itu begitu soal figur. Tetapi kita juga harus melihat bahwa peran bank sentral yang kolektif kolegial sekali lagi ya, itu kan juga harus dilihat tidak semata-mata dari figur siapa yang memimpin. Dalam kondisi ini kan tentu arah kebijakan atau navigasi kebijakan dari bank sentral itu yang menurut saya lebih sama pentingnya atau justru lebih penting daripada seorang figur gubernur Bank Indonesia, karena itulah yang mendasari yang akan dilihat market bahwa arah kita Bank Indonesia dan negara ini akan kemana ekonomi kita. Karena di panggung ini tidak ada yang menjadi presiden, kita tidak tahu kapannya, tapi di bagian berikut pemirsa kita akan coba melihat mungkin figur-figur mana yang akan cocok jadi gubernur Bank Indonesia. Tetap bersama kami. Tentunya untuk market kita berharap tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Saya ingin ke Mas Adit. Mas Adit, bicara nama ya, sekarang udah banyak sekali beredar. Ada nama Destri Damayanti, ada nama Purbaya Yudisadewa, ada nama Budi Gunadi Sadikin, bahkan ada nama Mulyaman Hadad, ada nama Thomas Jiwandono, ada juga disebut-sebut nama Burhanuddin Abdullah. Kelihatannya akan dari dalam, itu dulu ya saya tanya ya, dari dalam Bank Indonesia atau bisa juga dari luar? Kalau by aturan, sesuai aturan memang Gubernur Bank Indonesia itu bisa dari dalam dan bisa dari luar. Dua-duanya bisa? Dua-duanya bisa. Oke. Gubernur dan Gubernur Bank Indonesia itu oleh Presiden bisa diajukan baik dari luar maupun dari dalam. Dan kita lihat historical kemarin kan ada beberapa nama yang memang dari luar, seperti sebelumnya Pak Agus Marto, kemudian Pak Darmin Nasution, itu kan juga figur dari luar Bank Indonesia. Mengenai kecenderungan, saya kira nama-nama yang disampaikan oleh Bang Leo tadi mempunyai kapasitas yang mumpuni lah ya untuk tugas-tugas. Semuanya tuh yang saya sebut tadi, menurut Anda? Ya, saya kira mumpuni. Mereka kemunculan nama-nama tersebut, apalagi beliau-beliau itu kan sudah menempati jabatan-jabatan publik di pemerintahan begitu. Artinya juga pengalaman juga sudah ada untuk masuk ke Bank Indonesia. Misalnya mereka ini salah satu atau salah dua atau salah tiganya diajukan oleh Presiden sangat mempunyai kapasitas. Tetapi sekali lagi ya, untuk nama-nama itu memang kembali lagi kepada Presiden untuk siapa, latar belakangnya seperti apa, dan tadi timingnya kapan itu. Terus terang memang itu menjadi hak prerogatif Presiden yang kami juga tidak mau berspekulasi mengenai hal tersebut supaya tidak mendistorsi yang lain-lain. Kalau begitu saya ingin minta Mas Derajat untuk menyaring ya, karena Anda yang paling senior di panggung ini. Mas Derajat, tadi ada nama Destri Damayanti, Purbaya Yudisadewa, ini yang beredar di orang ya. Kemudian ada nama juga Budi Gunadi Sadikin, ada juga nama Thomas Jiwandono, Burhanuddin Abdullah, Mulyaman Hadad. Itu menurut Anda apakah bisa semua, atau memang ada misalnya constraint usia atau constraint dari luar dan dari dalam? Menurut Anda bagaimana, Mas? Saya rasa nggak ada ya constraint itu, semuanya sesuai dengan yang ada di undang-undang. Terus kalau dari sisi kemampuan, usia tidak ada batasan? di BI kayaknya nggak ada batasan. Tidak ada batasan usia? Di undang-undang itu nggak ada. Jadi semuanya saya rasa punya kemampuan, punya kelebihan masing-masing, tentu punya kelemahan masing-masing. Feeling saya itu Presiden tidak akan melihat itu saja. Feeling saya Presiden akan melihat siapa yang paling bisa menerjemahkan kebijakan prioritas beliau.
ya, karena kalau tidak ya akhirnya kita berputar-putar lagi gitu loh. Oke. Ya, jadi Tapi kan Bank Indonesia ya, kan independen maksudnya. Bank Indonesia independen sama dari sejak Undang-Undang BI yang pertama dulu independen. Tetapi kan itu tadi sinkronisasi harus sinkron. Ya, kalau nggak sinkron ya tentu akan ada masalah. Nah, contohnya sekarang ya kita melihat rupiah bergerak di level sekitar 18.100-an ya. Sekarang. Dan hemat saya ini agak kurang sustainable kalau kita biarkan. Maksudnya tidak aman? Sehingga kita perlu operasi moneter yang bisa memperkuat itu. Nah, nanti dari sisi fiskal, operasi fiskal apa yang dibutuhkan? Ya, kuncinya di fiskal tentu penerimaan negara yang harus digenjot ya. Tapi kita kan nggak bicara fiskal. Di moneter dulu. Jangan lupa operasi moneter itu adalah salah satu operasi yang tidak bisa tidak perlu diaudit oleh BPK karena memang itu rahasia. Ya. Jadi operasi ini BI bisa melakukan apa dengan intervensi nih maksudnya contohnya ya Mas ya? Bisa intervensi, bisa pelebaran, bisa segala macam, opsinya banyak. Operasi moneter Bank Indonesia. Operasi moneter Bank Indonesia itu opsinya banyak. Bahkan kalau kita membahas di DPR, itu anggaran operasi moneter nggak kita bahas ya, Kang Samad. Yang kita bahas adalah APBI, anggaran tahunan Bank Indonesia. Karena memang operasi moneter ini betul-betul independensi BI itu adalah terlihat dari apakah dia, salah satunya nih, terlihat dari apakah dia independen ketika melakukan operasi moneter sesuai dengan judgement dia. Jadi kalau saya terjemahkan dari jawaban Mas Derajat, lebih baik kalau dari internal Bank Indonesia supaya nggak ngejeglek begitu? Enggak juga, bisa dari luar, bisa juga dari luar nama-nama yang tadi disebutkan ya. Tapi feeling saya Presiden dan para penasihat terdekat Presiden akan mencari siapa itu yang kira-kira paling bisa menjalankan operasi moneter yang bisa mendukung kebijakan-kebijakan prioritas. Dari nama-nama tadi yang Anda lihat Mas Derajat, ada yang paling mendekati kriteria itu? Ya, saya nggak fair kalau saya menilai ya. Kan boleh. Semuanya teman-teman saya lagi. Tapi kan boleh melihat yang paling bisa mendekati begitu Mas Derajat? Inisialnya LS, Liusan Musir. Inilah. Saya ingin ke Kang Samad. Ini memang kan nanti juga fit and proper test bukan seorang Kamru Samad sendiri kan. Itu kan bersama-sama ya Komisi 11. Tapi pertanyaannya adalah apakah Anda setuju dengan yang tadi Mas Derajat katakan bahwa yang paling penting ukurannya adalah orang yang bisa bekerja dengan sangat sinergis dengan pemerintah, kebijakan fiskal, CQ Presiden, atau seperti apa? Jadi Bang Leo, kalau saya melihat potret figur itu kita bisa lihat pada dua aspek. Pertama, ibaratnya yang berfungsi sebagai gas itu adalah figur yang pro-growth. Jadi gimana mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi yang berfungsi sebagai rem adalah figur yang pro-stability. Jadi, menurut saya dengan tantangan yang tidak mudah saat ini, baik domestik maupun global, maka memerlukan figur yang kira-kira bisa memainkan dua engine ini. Di saat yang sama dia bisa mendorong kebijakan moneternya pro-growth untuk membangun sinergi dengan pemerintah untuk mencapai 8%, di saat yang sama bisa menstabilkan di tengah banyaknya tantangan dan gelombang baik dari domestik maupun dari global, termasuk nilai tukar rupiah. Nah, dua engine ini harus bisa dimainkan oleh figur yang tepat. Nah, figur yang tepat ini tidak ada dikotomi dari dalam atau dari luar, karena bank sentral itu kan ekosistemnya cukup luas. Ekosistem kerjanya, kemitraannya ada dengan KSSK. Di KSSK itu misalnya di OJK ada ex officio dari Bank Indonesia di sana. Di LPS ada ex officio dari Bank Indonesia di LPS. Jadi Komite Stabilitas Sektor Keuangan itu adalah satu kesatuan termasuk dari Kementerian Keuangan. Dan putra-putri terbaik kita sangat banyak yang mumpuni, termasuk yang nama-nama yang Bang Leo tadi sebut. Tinggal political will Presiden dalam memilih figur itu yang ditunggu oleh publik. Kalau Kang Samad sendiri lebih cenderung orang yang atau pernah di Bank Sentral, atau orang yang memang sama sekali walaupun mungkin dia di KSSK belum pernah di Bank Sentral, yang mana?
Kan tadi tidak mau menyebut figur nih. Iya. Nah, ini klasifikasinya lagi seperti apa, Kang Samad? Nah, kita concernnya sebetulnya pada kesinambungan kebijakan. Oke. Iya kan? Satu, instrumen kebijakan likuiditas makroprudensial. Iya. Dua, sistem pembayaran. Ketiga, dorongan pertumbuhan ekonomi termasuk pengendalian inflasi. Jadi siapa yang bisa menjadi pemimpin untuk menavigasi supaya kesinambungan kebijakan ini bisa terus sinergi dengan arah perkembangan ekonomi kita, disitulah Bang Leo klasternya. Nah, kalau kita lihat potret yang ada, mayoritas semuanya udah pernah melewati masa itu. Tapi ada yang belum pernah di bank sentral. Tapi dia bagian daripada industri keuangan, pernah di perbankan misalnya, kan begitu. Jadi mau tidak mau karena itu sudah bagian daripada transmisi kebijakan bank sentral itu sampai ke industri perbankan. Saya ingin ke Mas Adit saja kalau begitu, karena Mas Derajat dan Kang Samad kelihatannya menahan diri untuk mengarahkan kepada figur. Mas Adit, ada yang mengatakan juga di pasar nih, kita lihat jurisprudensi saja. Pada saat OJK berganti pimpinan, itu akhirnya PJS-nya menjadi definitif. Apakah di Bank Indonesia akan terjadi hal yang sama? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Saya kira itu presiden bisa terjadi ya, tapi bukan jaminan bahwa itu juga akan terjadi di Bank Tidak harus begitu, tidak harus begitu, tapi bisa begitu. Bisa begitu, sudah pasti kan. Ya ini kan pilihannya hanya itu kan salah satu opsi bahwa PJS akan melanjutkan, itu kan salah satu opsi. Apakah itu akan menjadi judgement dari presiden untuk memilih? Tentu presiden memiliki pertimbangan yang lebih sesuai dengan arah kebijakan presiden ke depan, yang kira-kira bisa tadi disampaikan Mas Derajat dan juga Kang Samad untuk bagaimana sinergi Bank Indonesia sebagai domain moneter dan juga pemerintah di fiskalnya untuk sama-sama bagaimana mewujudkan arah kebijakan. Karena bahwa Bank Indonesia independen, tetapi kalau kita melihat dalam konstruksi agenda pembangunan nasional, pada akhirnya yang dilihat oleh publik, yang diminta pertanggungjawaban oleh publik, pada ujungnya dimuaranya adalah kebijakan presiden. Bagaimana arah pembangunan ekonomi, pembangunan hukum, pembangunan politik, pembangunan sosial, semuanya adalah arah kebijakan presiden. Jadi ya mau tidak mau juga tadi gas rem untuk pro growth, pro stability dan segala macam itu ya figur-figur yang bisa sampaikan oleh Mas Derajat tadi. Presiden tentu memiliki judgement siapakah yang akan bisa. Presiden yakin bahwa yang bersangkutan akan bisa meinikan. Berarti kita tinggal menunggu yang akan disampaikan presiden pekan depan ya, Mas? Memang hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini, menunggu. Kita nggak tahu apakah pekan depan atau bulan depan atau 2 bulan lagi. Timing is very crucial. Timing is very crucial. Bagaimana nih Mas Derajat? Karena ketika kita bicara ini, saya tadi lihat kurs 18.100 di banyak kuotasi. Bagaimana? Begini, secara legal itu pejabat sementara berhak melakukan apa yang menjadi kewenangan gubernur. Oh sama ya? Nggak ada masalah. Tidak ada yang kurang dari. Tapi yang menjadi kunci di sini dalam kondisi saat ini itu adalah risiko reputasional, reputational risk. Ya, jadi apakah pasar melihat pejabat sementara ini sebagai representasi yang diinginkan oleh pasar atau tidak? Nah, itu akan mempengaruhi persepsi dan mempengaruhi reputasi. Dan jangan lupa Mas Adit, Leo ya, dua-duanya sama-sama pengalaman di media kan. Itu ketika persepsi terbentuk, reputasi mengarah ke satu tempat, itu kadang biayanya jauh lebih besar. Nah, jadi timing di sini sangat krusial karena risiko reputasional akan mempengaruhi market confidence. Nah, di sini saya yakin sih sudah dibahas ya, mudah-mudahan bisa dilakukan dengan timing yang tepat. Berarti kita tinggal tunggu dari presiden, Mas Derajat, pekan depan ya? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Pekan depan ya? Kalau saya memang menyarankan segera secepatnya yang definitif dimasukkan ya. Apakah definitifnya Mbak Destri atau definitifnya orang lain, it's a different questions ya, it's another questions. Tapi yang penting kita perlu act decisively. Kang Samad, pekan depan? Kita tunggu dari pemerintah. Kita semua menunggu, Kang Samad? Kita semua menunggu. Tapi pekan depan akan keluar usulan nama itu? Menurut saya yang disampaikan Mas Derajat itu
menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, khususnya para tim-tim ekonomi presiden. Karena memang ada banyak hal yang perlu dijelaskan ke publik, termasuk tentunya yang tidak kalah penting adalah alasan memilih. Itu alasan memilih figur itu juga harus disertai nanti penjelasan, dan saya kira Mas Adit sudah siap dengan segala argumennya dari figur manapun. Itu yang penting supaya market yakin bahwa figur ini adalah tepat untuk menakodai. Di bagian berikut nanti kita akan bicara soal tugas prioritas dari Gubernur BI berikutnya, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita saat ini. Mas Derajat, seorang Peri Warjio sering diidentikan dengan salah satu karya BI adalah KRIS, sistem pembayaran yang disebut-sebut orang juga bahkan itu mengganggu negeri Paman Sam. Dalam pembicaraan tarif dagang bahkan itu sempat disebutkan juga untuk kemudian dilemahkan lah begitu. Pertanyaannya, yang nanti akan menggantikan Peri Warjio, apa tugas prioritasnya untuk bisa memastikan bahwa pasar tetap percaya bahwa ketika Peri Warjio mengundurkan diri, fungsi Bank Indonesia itu tetap ada di pasar, tetap bisa menjaga stabilitas moneter, dan karya-karya yang memang baik di masa lalu itu tidak kemudian jadi hilang begitu? Ya, kayak QRIS itu udah bukan lagi Mas Peri aja, itu udah punya Indonesia. Jadi saya rasa itu nggak akan diutak-atik, bahkan saya yakin Presiden justru akan lebih banyak mendorong itu ya. Salah satu kekuatan Mas Peri itu adalah beliau prudent dalam memilih kata-kata. Jadi otoritas moneter, kita ingat waktu zaman Alan Greenspan, dia bersin saja pasar udah macam-macam kan. Nah, jadi memang nanti salah satu tugas pertama itu adalah Gubernur BI yang definitif adalah harus hati-hati dalam memilih kata-kata. Malah kalau perlu pelit begitu ya? Iya, nggak bisa jeblang-jeblung. Karena kalau jeblang-jeblung ya pasar jadi jeblang-jeblung nggak karuan gitu ya. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, cari di dalam kewenangan dia sebagai pemegang otoritas moneter, itu operasi moneter apa saja yang bisa dilakukan. Operasi di dalam sistem pembayaran apa saja yang bisa dilakukan untuk menopang apa yang menjadi program-program prioritas pemerintah. Contohnya konkretnya begini. Kita tahu di fiskal masalah utama kita, masalah terbesar kita adalah penerimaan kita nggak cukup. Kita tahu itu semua. Ya. Sehingga bagaimana penerimaan itu bisa cukup tanpa membuat rakyat jadi marah. Kalau rakyat dikejar-kejar, pajaknya dimata-matain segala macam, kan otomatis marah. Kalau mereka marah, otomatis akan berpengaruh juga secara politik kepada presiden dan kepada pemerintah. Kontraproduktif ya? Secara politik akan berpengaruh terhadap popularitas, elektabilitas, dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana bisa penerimaan negara naik tanpa membuat rakyat marah? Di moneter, di fiskal ada caranya, pajak segala macam. Nah, di moneter itu ada juga beberapa caranya yang bisa dilakukan, entah melalui kebijakan suku bunga, entah melalui apa segala, misalnya nggak bisa spill terlalu banyak ya, tapi ada beberapa kebijakan di moneter, termasuk ketika BI sebagai pemegang makroprudensial dengan OJK sebagai pemegang mikroprudensial itu berkoordinasi untuk bisa membantu ini penerimaan negara. Nah, jadi di situ terobosan-terobosan itu yang kita perlukan dari pemegang otoritas moneter yang definitif nanti. Baik, Mas Adit, yang sering ditanyakan masyarakat awam khususnya, yang mereka tahu kan katanya rupiah itu yang jaga Bank Indonesia, dan ketika dolar rupiah sekarang susah sekali melepaskan diri dari angka 18.000 sekian,
ada yang mengatakan bahwa ini Bank Indonesia ini gagal menjaga. Kalau Anda melihat nanti gubernur definitif itu kira-kira akan bisa tidak melakukan fungsi menjaga stabilitas nilai tukar, bahkan kalau bisa memperkuat rupiah? Ya. Saya kira kalau secara aturan itu adalah tugas bank sentral ya. Ya. Stabilitas pertama pengendalian inflasi, stabilitas dan nilai tukar itu adalah secara eksplisit menjadi mandat untuk bank sentral. Dengan demikian siapapun, bahkan saat ini pun tugas untuk dua pilar itu sudah harus dijalankan oleh di bawah kepemimpinan transisi Bu Destri saat ini, tanpa harus menunggu gubernur yang definitif. Sehingga gubernur yang definitif nanti pun seandainya memang sudah terpilih, diajukan oleh presiden dan terpilih, tugas itu sudah otomatis melekat, dan itu tentu persoalan nilai tukar saat ini tentu menjadi atensi yang kita sadari bersama bahwa prioritas itu ya? menjadi salah satu yang prioritas, karena ini memang apalagi tadi disampaikan Mas Derajat ya, kita juga sama-sama bisa melihat secara harian fluktuasi hariannya sekarang sudah di level 18.000, satu level yang tentu jauh ya di bawah dari asumsi APBN di 2026 ini. Sehingga mau tidak mau tugas itu harus diemban oleh siapapun nanti yang terpilih menjadi gubernur definitif gitu. Dan kita juga melihat juga itu bukan satu-satunya tentunya dalam konteks ekonomi nasional, bahwa itu penting karena itu menjadi pilar, menjadi asumsi dasar. Kita juga harus melihat bahwa tadi menyambung Mas Derajat juga, bagaimana gubernur Bank Indonesia yang baru nanti dan juga saat ini Bu Destri dengan tim di transisi kepemimpinan transisi Bank Indonesia ini juga bisa diharapkan juga sudah bisa memberikan satu sinyal-sinyal navigasi kebijakan ke bank sentralan. Salah satunya misalnya kalau tadi Mas Derajat menyampaikan arah kebijakan pemerintah seperti apa, kita juga bisa menambahkan konsumsi domestik kan menjadi pilar gitu. Sehingga bagaimana kebijakan moneter ini juga bisa memberikan ruang untuk daya beli publik. Itu salah satu contohnya gitu. Terima kasih Mas Adit. Kang Samad, singkat saja, 14 Agustus kan nanti baru pecah reses ya. Apakah sebelum itu Komisi 11 sudah standby untuk kalau perlu melakukan fit and proper test siapapun yang diajukan Presiden, atau memang nanti menunggu selesai pidato kenegaraan Presiden 14 Agustus? Kalau komisi tergantung keputusan pimpinan DPR yang biasanya diputuskan melalui BAMUS, Badan Musyawarah DPR. Penugasannya diserahkan ke komisi. Jadi mekanismenya kalau ada surat dari Presiden selalu dibahas di BAMUS, kemudian biasa juga dibacakan, setelah itu dibacakan di paripurna, lalu kemudian di paripurna diberikan penugasan ke komisi terkait. Tapi ini kan masih reses nih, itu bagaimana mekanismenya? Mekanismenya sudah ada di dalam tata tertib DPR. Dimungkinkan, yang penting mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR. Jadi tidak perlu tunggu 14 Agustus? Tidak harus menunggu jika itu memang ada penugasan dari pimpinan DPR. Jadi sewaktu-waktu misalnya pemerintah minta untuk kemudian melakukan fit and proper test sebelum 14 Agustus, itu tetap bisa dilakukan? Dapat dilakukan. Siap melakukan? Siap melakukan DPR untuk menjalankan tugas tersebut. Oke. Terakhir singkat saja, Kang Samad, apa harapan dari Gubernur BI yang baru? Harapan kita blueprint sistem pembayaran itu sudah disusun oleh Bank Indonesia dan sudah didiskusikan secara mendalam dengan DPR. Di sana banyak sekali quantum leap terjadi dalam 5-10 tahun terakhir ini. Dan kita harapkan ini terus dilanjutkan. Karena blueprint sistem pembayaran ini salah satu indikator tentang digitalisasi sistem keuangan kita, termasuk transaksi di dalamnya. Kita harap apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia saat kepemimpinan Peri Warjio yang baik terus berjalan, dan kita tunggu sama-sama Gubernur definitif BI yang berikut. Kang Samad terima kasih, Mas Adi terima kasih, dan Mas Derajat terima kasih. Dan pemirsa, demikian akhir dari Top Ekonomi. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samsudin mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.